Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah semalam atau tadi pagi habis subuh sebelum berangkat sekolah sudah membuka buku paketnya atau LKS-nya? Ada nggak? Buka bab 2. Semuanya boleh dibuka bab 2. Mela baca nggak di rumah? Baca. Judulnya apa? Biar kedengaran. Ya, perlindungan dan penegakan hukum di Indo. Itu judul yang ada di LKS. Tapi kalau yang ada di buku paket ada satu kata di depannya. Praktek perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi hukum itu diciptakan tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Silahkan simak tayangan video kecil berikut ini ya. Silahkan. Nah, sekarang adik-adik bisa menunjukkan dan nah, ini pelajaran buat adik-adik agar senantiasa mematuhi protokol lalu lintas. Pertama, sebelum berkendara adik-adik harus melengkapi surat-surat mengikuti SIM, STNK itu wajib dibawa. Lalu menggunakan helm SNI dan juga jangan melanggar traffic light. Itu demi keselamatan adik-adik sendiri juga demi kelancaran berlalu lintas. Jika kami salah. Hah? Waduh, ke kantor saya. Setelah nonton tayangan tadi, apa maksudnya? Ada maksudnya. 1. Kamu dapat mengidentifikasi hakikat dari hukum secara benar. Hukum itu apa hakikatnya? Yang kedua, dapat mengidentifikasi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, kamu bisa menelaah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kamu bisa menilai pelaksanaan penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Seperti pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana menurut kalian pelaksanaan hukum di sekitar kita? Insya Allah kita tahu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi itu dengan cara berdiskusi, diskusi secara berkelompok. Silakan kalian berkelompok, duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan anggotanya masing-masing. Silakan ya. Sekarang presentasi pertama akan dibawakan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 boleh ke depan. Disajikan ke depan. Ayo di depan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya sendiri Maila, samping saya ada Najwa, samping Najwa ada Putri dan Nancy, Kevin dan Nabila. Faktor-faktor perlindungan dan penegakan hukum itu ada 5. Yang pertama itu faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana atau fasilitas,
keempat faktor masyarakat, kelima kebudayaan. Kami akan menjelaskan kelima faktor tersebut. Sebenarnya, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Tetapi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor hukumnya. Semakin baik suatu peraturan hukum atau undang-undang akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi konsep keberlakuan, yaitu sebagai berikut. Ada berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, berlaku secara filosofis, dan berlaku secara futuristik. Kalau yang berlaku secara yuridis itu artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan berbentuk menurut cara yang telah ditetapkannya. Aku mau nanya, apa arti dari kata yuridis? Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu yuridis artinya yaitu keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Contoh dari yuridis yaitu yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semuanya sudah bisa mempresentasikan hasil kerjanya dan semuanya hasilnya bagus, memuaskan. Orang yang bertanya, teman yang bertanya, kalian bisa mencari jawaban dengan tepat. Coba di antara kalian segini banyaknya puluhan siswa, puluhan peserta didik, silahkan siapa yang tadi mendengar perintah ibu, kamu tulis pertanyaan dan jawaban dari rekan-rekan kamu karena nanti harus dibuat kesimpulan. Siapa yang sudah membuat kesimpulan? Kesimpulannya dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok terakhir kita mempelajari dimulai dari pengertian hukum, perlindungan hukum ataupun penegakan hukum sampai ke hakikat hukum. Sampai Hakikat hukumnya itu. Jadi hakikat hukum itu adalah mencatat seluruh sistem hukum yang merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum yang berkeadilan, baik itu melalui prosedur keadilan pidana ataupun hukum. cukup, boleh kasih tepuk tangan. Coba siapa yang tadi dengar? Kalau Tiara hanya mencakup hakikat, pentingnya belum disebutkan. Ya, lebih dari itu adalah pentingnya penegakan dan perlindungan hukum. Serta kita sebagai warga negara, seperti yang dibacakan kelompok 4 tadi, lebih dari itu yang penting adalah kesadaran hukum dari setiap warga negara. Silahkan semuanya buat kesimpulan, nanti dikumpulkan LKPD-nya. Jangan lupa nama setiap anggota kelompoknya dituliskan. Siap ya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kita belajar tentang hakikat penegakan dan perlindungan hukum. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu kasih tindak lanjut. Yang harus kamu pelajari untuk minggu depan adalah kalian pelajari tentang lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Masih semangat kan?
Coba untuk mewujudkan bahwa kamu masih semangat, kita menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional kita yang judulnya adalah Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju tak gentar. Bukan lagunya, apa enggak? Serentak menerjang, menerjang, menerjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Dan terima kasih ya. Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kalau ada salah-salah dari Ibu, salah kata maupun perilaku, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita pulang, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kelancaran belajar hari ini. Ya, silakan. Sebelum pulang kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tua di rumah dan keluarga yang ada di rumah. Hati-hati di jalan, silakan. Sama-sama.